Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan pelatihan kelas B untuk SMK se-Jawa Timur. Pada pagi hari ini kita akan menerima materi dari Bu Rina Pidriana dari SMKN 2 Ponorogo tentang modul ajar. Sebelum kita mulai, marilah kita semua membaca doa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Langsung saja untuk pagi hari ini biar kita tidak juga menyingkat waktu. Kepada Bu Rina Pidriana, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Haris atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait modul ajar. Jadi nanti saya akan memberikan sedikit berbagi materi terkait modul ajar, bagaimana penyusunannya, kemudian bagaimana komponen-komponen yang ada di modul ajar. Mungkin kemarin kita sudah belajar bersama terkait alurnya, mulai dari bagaimana kita menganalisis capaian pembelajaran, kemudian merumuskan alur tujuan pembelajaran, baru kita di MA ini, modul ajar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Untuk Pak Haris, mohon di-share untuk materinya. Gimana Bu, sudah keluar nggih? Ya, sudah. Terima kasih Pak. Sebentar. Langsung slide 2 saja Pak. Baiklah, nanti untuk kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita mulai dari pembukaan, kemudian saya menjelaskan tentang definisi dari modul ajar, kemudian ada prinsip penyusunan modul ajar, kemudian dilanjut dengan komponen modul ajar, dan saya share nanti terkait contoh dari modul ajar. Yang terakhir nanti ada refleksi terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Lanjut Pak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi, mungkin untuk mengingat kembali, jadi sebelum ke modul ajar, jadi modul ajar ini sebenarnya kalau dulu kita kenal itu seperti RPP, ya. Jadi coba Bapak Ibu diingat kembali terkait komponen yang RPP selama ini kita buat, apa saja yang ada di RPP. Ya Bu, mungkin saya bisa membantu untuk menjawab Bu Ya, Pak Rina. Heri. Ya, terkait komponen yang ada di dalam RPP, itu yang pertama ada judul, yang kedua ada halaman pengesahan, kemudian ada jadwal tatap muka, ada kriteria ketuntasan belajar atau KKB, kemudian ada kalender pendidikan, di dalamnya juga ada RPE, rencana pekan efektif, kemudian ada prota, promes, ada analisis pemetaan kompetensi dasar, KD, ada silabus, dan yang terakhir RPP-nya, jadi rencana pelaksanaan pembelajarannya. Jadi cukup banyak Bu, administrasi pembelajaran untuk yang komponen yang ada di RPP tersebut.
Seperti Ya. itu Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Heri. Jadi ini memang perangkat pembelajaran lengkap ya. Jadi mulai dari awal yang disebutkan Pak Heri tadi memang harus ada. Kalau Pak Imam, terkait RPP-nya Pak Imam. Kalau dulu apa Ya, yang Bu. ada di RPP itu? Ada Di penyederhanaan dalam, RPP kan kemarin. Apa yang ada di RPP itu? ya Bu, saya bantu sedikit terkait dengan Ya, komponen RPP. Yang pertama itu ada identitas, Ibu. ya, Identitas sekolah, materi, terus KIKD, terus sistem materi, sistem penilaian, dan terakhir adalah pengesahan dari kepala sekolah. Yang RPP 1 lembar itu. Bu. ya. Terima kasih Pak Imam. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengingat kembali terkait RPP. Nanti kita akan belajar tentang modul. Baiklah, untuk mengaitkan sebelum kita belajar modul, kemarin kita sudah belajar tentang alur tujuan pembelajaran. Jadi memang sebelum modul kita buat, kita harus menyusun dulu alur tujuan pembelajaran. Dari Bapak Ibu masih ingat apa itu ATP? ATP merupakan deskripsi pencapaian kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap, Bu. Ya, ya benar Pak Heri. Jadi ini berupa urut-urutan dari bagaimana kita mencapai capaian kompetensi, capaian pembelajaran maksud saya. Iya. Baiklah, insya Allah ini informasi ini sudah kita pahami. Marilah kita dari saya menyampaikan terkait modul ajar. Monggo Pak Haris, slide berikutnya. Ya, jadi definisi dari modul ajar ini merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar ini merupakan implementasi dari ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lingkaran di situ. Di tujuan kita adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Ada 6 ya Bapak Ibu? Ada 6 ya. Betul ya. 6 dimensi pelajar Pancasila. Beriman bertakwa itu, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong. Itu tujuan ya, karakter profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Nah, ini nanti akan dituliskan dalam narasi berupa capaian pembelajaran, dikaitkan ini secara kompleks baik pengetahuan, keterampilan maupun karakter profil pelajar Pancasilanya di capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran yang sudah ada, kita menganalisis, kemudian menyusun alur tujuan pembelajarannya. Jadi soft skill dan hard skill yang kita inginkan nanti seperti apa? Bagaimana kita mengintegrasikan profil pelajar Pancasila ini di proses pembelajarannya. Baru urut-urutannya sudah dibentuk, kita menyusun yang namanya modul ajar. Lanjut Pak Aris. Saya lanjutkan terkait prosedur penyusunan dari modul ajar itu sendiri. Slide berikutnya Pak Aris. Untuk prosedur penyusunan modul ajar, yang pertama yaitu analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Jadi ini guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta mungkin sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian prosedur yang kedua yaitu identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Jadi ada 6 tadi, tapi tidak semuanya harus ada di modul ajar kita. Kita sesuaikan mana yang perlu atau yang bisa dikembangkan pada kegiatan pembelajaran kita. Kemudian untuk prosedur yang ketiga, yaitu tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Jadi ATP-nya tadi urut-urutannya. Kemudian yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Setelah modul disusun, kita coba aplikasikan, terapkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Jadi mengevaluasi efektivitas dari modul ajar yang sudah
kita buat dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Lanjut Pak Haris. Lanjut tentang komponen-komponen dari modul ajar. Jadi ada 3 komponen yang ada dalam modul ajar. Yang pertama adalah informasi umum, kemudian komponen inti, dan lampiran di situ. Guru dalam satuan pendidikan ini diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar proses penyusunannya. Bisa ditambahkan ini sebenarnya sesuai dengan mapel dan kebutuhan masing-masing. Lanjut Pak Haris. Komponen yang ada di informasi umum, ini yang pertama ada identitas modul. Jadi di situ ada nama penyusun, kemudian ada jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Kemudian di informasi umum yang kedua ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini merupakan pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Misalnya kalau di matematika kita mau belajar trigonometri, anak itu sudah paham dimensi 2 dulu. Bagaimana segitiga siku-siku, Pitagoras, bagaimana teorema Pitagoras dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada profil pelajar Pancasila, ini merupakan tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Jadi ini dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajarannya. Tadi sudah saya jelaskan tidak harus semua ada 6-nya, tapi bisa kita pilih yang bisa mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila. Lanjut Pak Aris. Yang keempat, di sini di informasi umum ada sarana prasarana. Jadi ini ya bahan alat, kemudian sumber bahan ajar yang relevan digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu. Kemudian yang kelima ada target peserta didik. Jadi di sini yang memakai modul ini peserta didik reguler atau dengan kesulitan belajar atau peserta didik dengan pencapaian tinggi, ini harus kita cantumkan di modul ajar. Jadi nanti kalau misalnya modul ajar ini dipakai atau dibaca siswa itu bisa tepat sasarannya. Kemudian yang keenam ini adalah model pembelajarannya. Jadi model pembelajaran itu gambaran sistematis dari pelaksanaan pembelajaran. Apakah dilaksanakan tatap muka, apakah PJJ dalam jaringan, atau PJJ luring, atau mungkin kombinasi dari keduanya. Jadi bisa tatap muka, bisa daring, atau dikenal dengan blended learning. Kemudian untuk di bagian komponen inti, jadi di komponen modul ajar yang kedua itu ada komponen inti. Apa saja yang ada di dalam komponen inti? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran. Kita kemarin sudah belajar bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran yang benar, harus memuat 3 konten kemarin ya. Ada kompetensi, kemudian ada konten, ada variasi di tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, komponen inti yang kedua itu adalah pemahaman bermakna. Jadi ini informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi kita belajar trigonometri itu pada kontekstual nanti gunanya untuk apa? Ini dijelaskan di pemahaman bermakna. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis, merupakan dimensi profil pelajar Pancasila dari peserta didik. Jadi dirangsang biar peserta didik itu bisa berpikir kritis gitu. Kemudian di komponen inti, lanjut Pak Haris, di komponen inti yang keempat itu harus ada kegiatan pembelajaran. Seperti di RPP dulu ya, tetap ini merupakan urutan kegiatan pembelajaran. Jadi mulai langkah-langkah kegiatan pembelajaran mulai dari pembukaan atau awal kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kemudian ada juga penutup. Komponen inti yang kelima yaitu ada assessment. Assessment ini untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriterianya pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi ada 3 assessment yang kita lakukan pada proses pembelajaran, yaitu ada asesmen diagnostik, ini asesmen sebelum pembelajaran, kemudian ada formatif, ini selama proses pembelajaran, dan asesmen sumatif, ini pada akhir proses pembelajaran.
Komponen inti yang keenam yaitu ada pengayaan dan remedial. Sama seperti yang dulu. Bapak Ibu saya yakin sudah paham yang diberi pengayaan itu yang seperti apa. Jadi yang capaiannya tinggi kita beri pengembangan potensinya secara optimal di pengayaan. Kemudian untuk yang remedial ini bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi ini lebih dalam, mungkin dengan pembelajaran berulang. Ini untuk remedial. Lanjut Pak Haris. Kemudian di komponen yang terakhir ini ada lampiran. Yang harus ada di modul ajar adalah lampiran. Apa saja yang harus ada di lampiran? Ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalau dulu LKS gitu ya. Jadi merupakan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Urutan-urutan apa yang harus dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran ini LKPD. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini juga harus dimuat di lampiran. Jadi bahan bacaannya bisa buku, internet, dan sebagainya nanti dicantumkan di lampiran. Kemudian yang ketiga ada glosarium. Glosarium ini juga harus ada di lampiran. Kalau ini baru ya, kita dulu RPP nggak ada glosarium, ada ini kumpulan istilah-istilah. Jadi istilah-istilah suatu bidang secara alfabet. Jadi dilengkapi dengan definisi dan artinya. Ini di glosarium. Kemudian yang terakhir yang harus ada di lampiran adalah daftar pusaka. Jadi apa bahan referensi kita dituliskan di daftar pustaka. Ini tentang lampiran. Kemudian baiklah ini contoh modul ajar. Langsung nanti saya share saja ya untuk contoh modul ajarnya. Jadi tidak saya sampaikan di sini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk sharing belajar kita tentang modul ajar terkait bagaimana prosedur dan komponen apa saja yang ada di modul ajar. Mungkin untuk refleksi dari Bapak Ibu masih ingat komponen atau informasi umum dalam modul ajar itu apa saja? Yang harus ada di informasi umum itu apa saja? Ya. Ya. Mungkin saya bisa membantu, Bu. Oke, monggo Pak Imam. Di dalam komponen modul ajar itu di informasi umum itu yang pertama itu adalah identitas sekolah, yang kedua kompetensi awal, yang ketiga profil pelajar Pancasila yang harus ada, terus yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima target peserta didik, dan yang terakhir itu adalah model-model yang akan digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Mungkin itu, Bu. Ya, betul sekali Pak Imam. Ya, jadi itu informasi umum yang harus ada dalam modul ajar. Kalau yang harus ada di komponen inti, apa saja Pak Heri? Mungkin masih ingat. 1 atau 2 yang harus ada, berapa tadi? Ada 6 sebenarnya. 2 saja Pak Heri, apa yang harus ada di komponen inti? Yang ada di komponen inti, identifikasi kompetensi, Bu. Analisa dan analisa setiap elemen. Ya, ada asesmen juga di sana. Ada asesmen juga, betul. Ya. Ada berapa asesmen, Pak Heri? Asesmennya ada 3 tadi, Bu. Iya, benar. Betul ya, ada 3. Apa saja, Pak Heri? Apa ini tadi diagnostik itu? Yang di awal itu ya? Ya, betul. Nah, kemudian sumatif. Ya. Dan formatif, betul. Iya, betul. Terima kasih Pak Heri. Baiklah, kalau yang terakhir itu yang masih harus ada di lampiran, saya yakin sudah bisa semua di lampiran itu harus ada LKPD tadi, kemudian materi, kemudian glosarium, ya, kemudian daftar pustaka. Baiklah Bapak Ibu, mungkin untuk sharing materi kita hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Saya akhiri. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina untuk waktunya, karena ini tadi juga sudah menyampaikan bahwasanya komponen-komponen yang ada di modul ajar, kemudian cara penyusunan modul ajar, kemudian ada komponen inti, informasi umum, dan kemudian lampiran. Dan terima kasih untuk penyampaian materi tadi Bu.
sangat inspiratif sekali, apalagi materi-materi tadi juga sebagai masukan kita bahwasanya kita nanti harus diterapkan ke sekolah masing-masing. Sebelumnya Ibu boleh untuk pertanyaan? Monggo, Pak Aris. Oke, nggih. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, biar dibantu bapak-bapak yang lain. Oh, nggih. Terima kasih Bu Rina. Ini akan Ya. ada sesi pertanyaan, mungkin kita sampaikan kepada peserta Pak Heri atau Pak Wibi, monggo untuk bertanya. Ya, Bu, Bu Rina mohon izin bertanya Ya, Pak. terkait konsep tujuan dari pembelajaran. Itu yang baik itu yang seperti apa, Bu? Terima kasih. Monggo. Bu. Konsep tujuan pembelajaran. Iya. Ya. Jadi memang menggunakan kata-kata yang operasional, kemudian mengandung 3 komponen tadi, ada kompetensi, ada konten, dan variasi. Mungkin itu Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Rina. Sama-sama Pak Heri. Mungkin itu Bu, saya juga ingin lebih tahu Bu, terkait dengan P3, profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Terkait profil pelajar Pancasila ya Pak Imam ya? Nggih. Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 ya. 1, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian ada bernalar kritis. Kemudian bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Mungkin itu 6 dimensi ini harus tujuan kita harus membentuk 6 profil ini. Jadi kita harus integrasikan atau implementasikan bagaimana kita mengembangkan proses pembelajaran untuk menuju profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Pak Imam. Oke, terima kasih Bu, sudah mantap. Terima kasih Bapak-bapak, bahwasanya untuk pertanyaan tadi sangat membangun sekali untuk pertanyaannya. Mengingat pada pagi hari ini waktu kita juga tidak banyak, Ibu Bu Rina, nggih. Terima kasih untuk sudah menyampaikan materi kepada kita semua tentang modul ajar kali ini. Sebelumnya karena hari ini juga terbatas waktu juga, mohon dari peserta boleh memberikan atau berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin langsung oleh Pak Imam Yusuf Wibi. Pak Wibi, monggo Pak Wibi untuk berdoa. Baik, terima kasih Pak Aris atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa berkah untuk kita, terutama untuk keluarga dan sekolah dan lingkungan pendidikan di Jawa Timur dan di Indonesia. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita bersama. Keyakinan kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kembalikan ke Pak Aris. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Rina dan teman-teman. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa menerapkan materi tadi di sekolah kita masing-masing. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi